Shalom, jemaat yang kasih oleh Tuhan. Kita sungguh patut bersyukur bahwa kita boleh mengingat akan karya Kristus melalui perjamuan kudus yang akan kita lakukan pada tanggal 3 Oktober 2021 yang akan datang. Teks 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 yang tadi kita baca boleh mengingatkan kita akan beberapa makna dalam perjamuan kudus itu sendiri. Dalam melakukan perjamuan kudus, kita harus mengingat ada beberapa makna. Yang pertama, kita mengingat akan penderitaan Kristus di masa yang lalu. Yang kedua, melalui perjamuan kudus, kita mengingat akan persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus di masa sekarang. Yang ketiga, kita mengingat akan pengharapan akan kedatangannya di masa depan. Sebagai syarat untuk boleh menerima perjamuan kudus, yang pertama, telah menerima baptisan anak dan yang telah disidi. Yang kedua, telah menerima baptisan dewasa. Yang ketiga, jemaat diminta untuk mempersiapkan diri, yaitu dengan mengakui dosa, percaya, mau meninggalkan dosa dan hidup yang benar. Keempat, bagi anggota gereja lain tentunya yang telah memenuhi syarat di atas. Dalam pelaksanaan nanti kita harus mengingat juga bahwa dari satu sumber inilah, yaitu Kristus, kita bersama-sama diberi makanan rohani yang sama, dilambangkan roti dan anggur. Itulah sebabnya kita merayakannya bersama-sama, bukan sendirian. Inilah yang disebut dengan komunalitas atau kebersamaan, dan fisikalitas bisa dirasakan. Dalam perjamuan kudus ini, kita percaya bahwa Kristus sungguh hadir di tengah-tengah kita. Karena itu, kita merayakan perjamuan kudus dengan penuh hormat kepadanya. Perjamuan kudus akan diadakan pada tanggal 3 Oktober 2021, minggu pertama bulan Oktober, via live streaming dan akan dilayani oleh Pendeta Andrew Kusno Habil. Gereja menyediakan elemen perjamuan kudus, roti dan anggur, dan mohon jemaat untuk mengambilnya di kantor sekretariat gereja pada jam kerja dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Paling lambat tanggal 29 September 2021, hari Rabu. Bagi jemaat yang ingin dilayani perjamuan kudus keliling yang akan diadakan pada tanggal 4 Oktober 2021, yaitu pada hari Senin, mohon bisa melaporkan diri ke kantor gereja paling lambat pada tanggal 2 Oktober 2021 pada jam kerja. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat mempersiapkan diri untuk menyambut pelaksanaan perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian,
Kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah kepada-Nya. Ibadah adalah sebuah berkat karunia dari Tuhan. Dia menganugerahkan kepada kita sebagai umat-Nya untuk kita bisa datang kepada-Nya. Allah hadir di tengah-tengah ibadah dan menyapa kita melalui firman-Nya. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa merasakan kehadiran-Nya di tengah-tengah kita. Arahkanlah hatimu kepada-Nya dan yakinilah bahwa ibadah kita hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal itu menyertai kita sekalian. Amin. Tuhan Allah hadir di tengah-tengah umat-Nya untuk memberikan kelegaan dari kesesakan umat-Nya. Dia memberikan pengharapan kepada yang putus asa. Mari dengan kerendahan hati kita datang dan sujud menyembah di hadapan Allah yang Maha Kudus. Tuhan Allah hadir. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 117, nomor yang 1 sampai yang kedua. Jemaat dipersilakan duduk. Seringkali dalam kehidupan kita begitu sulit untuk kita memenuhi tuntutan Tuhan. Seringkali ada banyak sekali kegagalan yang kita sebagai umat-Nya terus lakukan. Mari hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita memohon ampun kepada Tuhan, agar Tuhan boleh menyucikan dan menguduskan kita. Pujian "Oh Lord, hear my prayer" akan menjadi pengantar sebagai pengakuan dosa kita. When I call, answer
unto me. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. When I call, answer me. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. Come and listen to me. Bapa di dalam surga, hari ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang besar, bahwa Engkau adalah yang maha kuasa ya Tuhan. Engkau memegang kehidupan seluruh makhluk di atas bumi. Hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu mengaku dosa-dosa kami. Kami tahu seringkali kami gagal untuk memenuhi tuntutan-Mu ya Tuhan. Seringkali tanpa sengaja bahkan secara sengaja kami menyakiti hati-Mu. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Allah yang penuh kasih. Kami berdoa kiranya oleh anugerah-Mu Tuhan mengampuni kami, menyucikan kami. Dan kami berdoa kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami bisa berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat-Mu, untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan buat kami. Amin. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Demikianlah petunjuk hidup baru yang terambil dalam Matius 6 ayat 33-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan mari bersama-sama dengan seluruh umat yang ada di seluruh dunia dan sepanjang masa, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Roni Samuel Leredewa. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan jikalau hari ini kita masih bisa beribadah bersama dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, tuntunlah kami di dalam Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat terbuka menerima didikan dan pengajaran dari firman-Mu. Lembutkanlah hati kami untuk kami dapat menerima didikan dan pengajaran-Mu itu dan menghidupinya di dalam perjalanan kehidupan kami. Hancurkanlah segala kekerasan hati kami, dan biarlah dengan lembut kami menyambut firman-Mu dan menyesuaikan
diri kami ke dalam firman-Mu yang agung dan mulia itu, untuk membentuk kami menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini, kiranya Engkau berkenan atas perenungan hatinya, dan kiranya Engkau yang mengarahkan, menuntun setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibirnya, agar apa yang diberitakan dapat diterima, dapat didengar, dapat dipahami dengan jelas, dan dapat dihidupi di dalam perjalanan hidup kami mengikut Engkau. Ampunilah dan kuduskanlah hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat berkenan di hadapan-Mu, menjadi alat anugerah-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan perantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang diberikan kepada saya di dalam bentuk kalimat tanya, yakni tidak apa-apa ya. Nah, tema ini sebenarnya hendak mengajak kita untuk merenungkan salah satu bagian dari tradisi iman yang mulai terlupakan, yaitu tradisi meratap atau ratapan. Nah, untuk itu saya mengajak kita semua membaca dari Mazmur 22. Saya tidak akan membaca keseluruhan dari ayat dari Mazmur 22, saya hanya membaca dari ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dan kita membaca dari firman Tuhan, Mazmur 22 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, meratap. Apakah yang dimaksud dengan meratap? Apakah meratap itu sama dengan merengek-rengek? Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, meratap itu didefinisikan sebagai tangisan yang disertai ucapan yang menyedihkan. Dan biasanya dikonotasikan dengan perasaan duka cita yang mendalam. Nah, definisi lain juga diajukan oleh seorang teolog bernama Todd Billing. Ia membagi ratapan itu menjadi dua. Yang pertama itu sebagai berduka atau meratap. Yang biasa dan ratapan ini berkaitan dengan mereka yang kehilangan seseorang yang begitu dikasihi ketika mereka ada di tempat pemakaman. Dan yang kedua adalah ratapan yang di dalamnya protes itu diajukan kepada Allah sebagai bentuk permohonan dengan maksud membawa Allah itu kepada sidang gugatan. Nah, namun kita perlu waspadai seperti saya katakan di awal tadi, apakah meratap itu sama dengan merengek-rengek? Meratap tidak sama dengan merengek-rengek, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Meratap itu tidak seperti orang merengek-rengek untuk menginginkan sesuatu hanya untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya, hanya untuk memuaskan keinginan hawa nafsunya. Tradisi meratap atau ratapan itu tidak bisa dilepaskan dari konteks di mana manusia itu sedang berhadapan dengan situasi di mana ia tidak berdaya untuk mengatasi atau menghadapinya. Nah, konteks tersebut bisa berupa duka cita, sakit terminal, penderitaan yang disebabkan oleh orang lain, ketidakadilan, kemarahan dan penderitaan kesengsaraan juga di mana Allah itu juga dipandang sebagai penyebab dari situasi yang sedang dihadapi, seperti yang dialami oleh Ayub. Nah, di dalam konteks pergumulan seperti inilah,
jeritan, bahkan pertanyaan mengapa dan mengapa itu diajukan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah kita boleh meratap? Apakah meratap itu tidak apa-apa? Sebagai orang percaya, apakah kita boleh meratap? Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada mungkin di antara kita yang berpandangan bahwa mengapa kita harus meratap? Siapakah kita sehingga kita itu berhak untuk meratap kepada Allah? Siapakah kita sehingga kita bisa menuntut Allah dengan mengajukan pertanyaan mengapa? Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang takut meratap karena mereka takut kepada Allah. Pada akhirnya perasaan dan emosi yang bergejolak di dalam hati itu kemudian ditekan, direpres sedemikian rupa, ditahan sedemikian rupa karena dianggap sebagai sesuatu yang buruk dan tidak pantas. Nah, pandangan semacam ini sebenarnya bukanlah pandangan yang baru, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Pandangan ini sebenarnya berakar di dalam tradisi filsafat Stoa, ya. Filsafat yang sudah muncul sejak di abad pertama gereja, ya, abad-abad mula gereja, bahkan sebelum abad-abad pertama gereja itu muncul. Kalau kita pelajari di dalam surat Perjanjian Baru, di dalam kisah para rasul, di sana kita bertemu dengan Rasul Paulus juga berbincang-bincang dengan mereka, para filsuf Stoa. Nah, pandangan filsafat Stoa menekankan bahwa emosi yang negatif itu adalah buruk, tidak pantas, dan karena itu emosi yang buruk itu, emosi yang negatif itu perlu dihindari. Dan mereka lebih merengkuh emosi yang negatif. Nah, pertanyaan apa mereka boleh merengkuh? Mereka hanya bisa merengkuh emosi yang positif. Emosi yang positif itu mereka rengkuh, tetapi emosi yang negatif itu mereka tolak dan mereka hindari. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, apakah kita boleh meratap? Apakah kita boleh meratap? Ada dua argumentasi yang saya ajukan di dalam perenungan saya. Pertama, Bapak Ibu Saudara, argumentasi pertama adalah secara teologis, hidup kita ini berada di dalam tegangan antara already and not yet. Already and not yet. Apa itu? Already berbicara menyatakan bahwa karya penebusan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita itu telah dinyatakan kepada setiap kita. Tetapi belum atau not yet dipenuhi secara penuh, artinya secara penuh itu belum kita alami di anugerah keselamatan. Keselamatan kita sudah dapatkan, tetapi belum secara penuh kita alami. Keselamatan yang penuh itu baru kita alami ketika kita nanti berjumpa dan hidup bersama dengan Yesus di dalam kerajaan Allah. Nah, di dalam bentangan already and not yet inilah kita hidup. Sambil menantikan kesempurnaan karya Allah, karya keselamatan di dalam Yesus Kristus itu, kita menjalani kehidupan kita di tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, di mana penderitaan, pergumulan, kesulitan, tangisan, duka cita itu merupakan situasi yang tidak bisa kita hindarkan. Disitulah kita menjerit, kita menangis, meratap, bahkan mengajukan protes kepada Allah dan bertanya, mengapa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang kedua dan ketiga dikatakan demikian. Di dalam Mazmur pasal 22 ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tidak juga aku tenang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pertanyaan mengapa ini merupakan pertanyaan yang tidak terhindarkan di tengah realita penderitaan. Pertanyaan mengapa ini merupakan pertanyaan yang mempertanyakan, ya, pertanyaan yang sedang mempertanyakan kasih dan kuasa Allah
di tengah-tengah realita penderitaan, atau pertanyaan yang sedang menanyakan kasih dan kuasa Allah ketika kita itu berhadapan dengan realita penderitaan. Pertanyaan mengapa ini adalah pertanyaan yang banyak dipikirkan oleh para pemikir, filsuf, sarjana-sarjana, bahkan teolog-teolog dari lintas tradisi iman. Nah, di dalam mereka mencoba memikirkan pertanyaan itu, terkadang mereka tidak menemukan jawaban. Dan karena mereka tidak menemukan jawaban di dalam pertanyaan itu, mereka kemudian mulai meragukan apakah Allah itu ada. Dan pada satu titik tidak jarang juga di antara mereka ada yang kemudian mulai meninggalkan keyakinan iman mereka bahwa Tuhan itu ada dan berkata Tuhan itu tidak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, namun kalau kita perhatikan di dalam konteks Mazmur, di situ kita menemukan pemazmur itu menaikkan doa ratapannya di hadapan Allah yang diam terhadap pergumulan yang sedang dihadapi. Kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita tadi, di situ kita bisa menemukan ia berkata demikian, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau tetap jauh? Mengapa engkau tidak menolong aku? Mengapa engkau tidak menjawab aku? Dan intensitas permohonan ini semakin mendesak dengan munculnya kata-kata, janganlah jauh, segeralah menolong aku, lepaskanlah aku, selamatkanlah aku. Padahal Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, pemazmur itu telah berulang-ulang kali berseru memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong. Di dalam bacaan kita dikatakan siang dan malam aku berseru-seru, tetapi engkau tidak menjawab aku. Jawaban yang diharapkan tidak ia dapatkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin bagi kita aksi pemazmur ini terkesan begitu berani sekali. Seorang manusia di hadapan Tuhan Sang Pencipta itu berani mengungkapkan ratapan permohonannya, bahkan mendesak Allah untuk segera bertindak, sebagaimana kita temukan di dalam ayat yang ke-20. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, aksi berani pemazmur dengan mengajukan pertanyaan mengapa kepada Allah bukanlah tanpa sebab. Oleh karena pemazmur itu sedang diperhadapkan dengan bahaya besar mengancam dan ia tidak berdaya mengatasinya. Jikalau kita perhatikan di dalam mulai ayat 13 sampai 19, di sana pemazmur menggambarkan bahaya yang mengancam itu dengan lembu jantan, banteng-banteng dari Basan, singa yang menerkam, anjing yang mengerumungi, dan gerombolan penjahat yang mengepung pemazmur. Satu gambaran bahaya besar mengancam dan sulit baginya untuk melepaskan diri. Di mana ia sebenarnya menemukan bahwa dirinya itu seperti seekor ulat. Satu gambaran lemah, rapuh, tidak berdaya dan mudah dihancurkan. Di tengah kekuatan-kekuatan besar ia merasakan dirinya itu tidak ada apa-apanya, tidak berdaya untuk menolong dirinya. Dan motif inilah yang mendorong pemazmur untuk mengungkapkan ratapan permohonannya itu kepada Allah, supaya Allah menolong. Sebab kepada Allah ia percaya, dan sama sekali kepercayaan itu tidak bergeser dari dirinya. Allah yang ia kenal, Allah yang kepadanya ia percaya dan kepadanya ia menaruhkan seluruh keberadaan hidupnya. Ia percaya sungguh di situ. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Todd Billing itu di dalam perenungan ini dia berkata bahwa the man is not less faithful. It is faithful in bringing a suit before God. Atau dapat dikatakan bahwa ratapan itu bukanlah tanda orang tidak beriman. Bukanlah tanda kurang beriman. Melainkan ratapan itu adalah iman yang disuarakan ke hadapan Allah. Entah itu pertanyaan mengapa, entah itu protes, entah itu kemarahan, bahkan mungkin tuduhan atau gugatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari Kamis yang lalu, minggu yang lalu, salah seorang yang pernah memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupan spiritual saya,
itu meninggal dunia setelah menjalani operasi bypass jantung dan perawatan selama kurang lebih 3 minggu di rumah sakit di Jakarta. Saya kemudian menghadiri ibadah penghiburannya itu via YouTube. Nah, di dalam ibadah penghiburan dan setelah ibadah penghiburan selesai, pemimpin memberikan kesempatan kepada keluarga, yakni anaknya, untuk menyampaikan kata-kata atau menyampaikan sesuatu. Kemudian anaknya ini menyampaikan sesuatu yang bagi saya jarang saya dengar ketika orang berhadapan atau berada di dalam rumah duka. Di situ anaknya berkata demikian, saat papa sakit hingga papa meninggal, saya marah kepada Tuhan. Saya marah kepada Tuhan. Di dalam kemarahan itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah ada begitu banyak orang itu yang berdoa untuk papa? Bahkan dia bilang ribuan. Karena yang saya tahu memang jemaat di mana papanya berjemaat itu ada ribuan. Dia berkata, bukankah ada ribuan orang itu yang berdoa untuk papa? Tetapi mengapa engkau tidak mendengar? Mengapa engkau tidak mendengar? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika saya mendengarkan ungkapan itu, saya merasa itu satu ungkapan hati yang jujur, terbuka apa adanya ketika berhadapan dengan realita duka. Satu ungkapan hati yang tidak bisa disepelekan atau diremehkan atau disalah mengerti oleh siapapun juga. Oleh karena ada waktu-waktu di mana ia menantikan jawaban Tuhan dan seakan-akan Tuhan itu tidak menjawab. Pada akhirnya papanya meninggal. Di situ dia mengalami yang namanya marah dan dia protes kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, meskipun bukan tanpa maksud menyederhanakan realita pergumulan yang sedang dihadapinya, ketika ibadah penghiburan itu berlangsung juga, dan saya melihat bagaimana jeritan hatinya yang mempertanyakan Tuhan, yang marah kepada Tuhan itu, perlahan-lahan dihiburkan, diteguhkan, ditolong untuk melihat siapa Allah di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya menyadari bahwa di antara kita yang menyaksikan, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, ada di antara kita pun yang mengalami pergumulan-pergumulan sedemikian. Mungkin kita bertanya mengapa, bahkan mungkin kita protes kepada Tuhan. Saya mengenal satu orang ibu yang saya jumpai sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu ketika saya menghadiri ibadah pemakaman di Malang. Saya berjumpa dengan ibu itu dan kami ngobrol-ngobrol. Dan di dalam ngobrol-ngobrol itu kemudian dia berkata kepada saya demikian, Pak, saya dulu adalah jemaat yang bergereja di GKT. Terus saya tanya kepada beliau, lalu sekarang ibu beribadah di mana? Tetapi beliau berkata, saya tidak pernah beribadah lagi. Saya tanya, kenapa ibu tidak beribadah? Dan dia jawab, saya marah kepada Tuhan. Kenapa ibu marah? Saya tanya. Karena dia mengambil anak saya yang satu-satunya. Bapak Ibu, ketika saya mencoba bertanya lebih jauh lagi dan dia menjelaskan bahwa dia punya anak laki satu-satunya, anak tunggal, mengalami kecelakaan sepeda motor. Padahal anak itu diharapkan adalah menjadi tulang punggung kehidupannya yang menopang kehidupannya di hari-hari senja. Tetapi melalui kecelakaan sepeda motor anaknya meninggal. Dan itu memberikan satu duka yang dalam di dalam hati. Dan dia berkata, saya marah kepada Tuhan, kenapa engkau mengambil anak saya? Bapak Ibu, mendengar hal itu, saya terdiam. Dan saya berkata kepadanya, Ibu, mari kembali. Mari kembali. Bergabung kembali di dalam komunitas orang percaya itu.
Karena disitulah ibu akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita hidup di antara ketegangan antara already and not yet. Keselamatan itu sudah kita terima, tetapi belum secara penuh kita alami. Di dalam ketegangan itulah kita mengalami pergumulan, penderitaan, kesulitan. Dan di tengah kesulitan itulah kita menjerit, meratap, menangis kepada Allah. Kita sampaikan itu kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, argumentasi kedua, kenapa? Untuk menjawab pertanyaan apakah kita boleh meratap? Argumentasi kedua itu menyangkut relasi, yakni relasi antara Allah yang adalah Bapa kita dengan kita, anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Allah yang kita sembah itu bukanlah Allah yang selalu menginginkan pujian dan hormat. Jikalau ia tidak dipuji dan tidak hormat, maka ia akan marah. Allah yang seperti ini bukanlah Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Allah seperti ini adalah Allah bikinan dari orang-orang Romawi dan Yunani kuno pada waktu itu. Allah yang disembah oleh agama-agama kuno pada waktu itu. Allah yang kalau marah itu harus dipuaskan supaya dia tidak marah dengan memberikan korban, dengan memberikan pujian dan persembahan kepadanya. Allah yang kita kenal bukanlah Allah yang seperti itu. Dia juga bukanlah Allah yang merupakan hasil proyeksi dari pikiran kita manusia. Allah yang demikian adalah Allah yang berada di dalam ide, yang demikian adalah Allah bikinan ide atau gagasan dari seorang filsuf yang bernama Feuerbach. Feuerbach berkata demikian bahwa Allah orang Kristen itu adalah Allah hasil proyeksi pikiran mereka. Tetapi Allah kita adalah Allah yang real. Dia adalah Bapa kita. Bapa yang sungguh-sungguh ingin mendengarkan setiap keluh kesah kita ketika berhadapan dengan realita kehidupan yang begitu berat. Sebagai Bapa, Dia ingin memberikan pundaknya kepada kita sebagai tempat untuk menangis dan meratapi. Ketika berhadapan dengan beratnya pergumulan, kesulitan, dan kesengsaraan. Sebagai Bapa, Dia ingin mendengarkan setiap jeritan, tangisan, protes, bahkan kemarahan kita. Jeritan yang didasarkan pada relasi yang hidup dekat dengannya melalui Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan kembali di dalam ayat yang kedua dan ketiga, dikatakan demikian di dalam ayat kedua dan ketiga. Saya bacakan kembali. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, penyebutan Allahku, Allahku menyatakan adanya kedekatan relasi bahwa pemazmur itu adalah miliknya Allah dan Allah itu adalah miliknya pemazmur. Allah yang adalah sumber kekuatannya, yang di dalam naungan sayapnya itu ia berlindung dan percaya. Tidak bergeser sama sekali kepercayaannya kepada Allah karena ia tahu bahwa Allah itu adalah miliknya dan hidupnya adalah miliknya Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, seorang penafsir itu mengatakan demikian, bahwa di tengah pergumulan mendalam di tengah pergumulan pemazmur yang terdalam, imannya dipertahankan dan bahwa Tuhan tetaplah Allahku. Di tengah pergumulan pemazmur yang terdalam, dia mempertahankan imannya dan berkata bahwa Tuhan, engkaulah Allahku, Allahku, Allah kepunyaanku, dan aku adalah kepunyaanmu. Bukankah ini menunjukkan adanya suatu kedekatan relasi yang begitu intim? Relasi dekat yang diikat di dalam ikatan perjanjian yang teguh sebagaimana pemazmur memanggil Allah itu sebagai Tuhan, Yahweh, di dalam ayat yang ke-20.
Nama yang selalu mengingatnya akan kuasa dan kekuatan Allah ketika membebaskan umat Israel itu dari perbudakan di Mesir. Nama yang mengingatkannya ketika Allah itu membuat perjanjian di Gunung Sinai. Allah yang kepadanya nenek moyangnya dulu percaya dan mereka dilepaskan. Dan Allah yang seperti itulah yang ia percaya, yang ia kenal, dan ia menaruh pengharapannya. Meskipun demikian Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di tengah situasi demikian, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 22 ini, satu hal yang tidak diketahui dengan pasti adalah berapa lama waktu yang dialami pemazmur ketika bergumul dengan Allah yang tidak memberikan jawaban. Di akhir Mazmur 22 memang kita menjumpai ada ungkapan syukur sebagai bentuk jawaban atas doa, jawaban atas pergumulan yang sedang dihadapi. Namun Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kepada kita tidak diberitahu berapa lama waktu bergumul yang dihadapi pemazmur hingga Tuhan menjawab. Di tengah situasi itulah ia menjerit. Maka tidak heran seorang penafsir itu pernah mengatakan demikian. Pemazmur itu seperti sedang ditempatkan di dalam ruang tunggunya Allah, di mana hanya ada dia seorang diri di situ, menunggu jawaban dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jikalau di awal saya menyampaikan bahwa kita hidup di dalam tegangan antara already dan not yet, maka demikian pula dengan pemazmur. Di dalam ketegangan antara apa yang sudah ia terima, di dalam ketegangan apa yang sudah ia alami, janji penyertaan Allah yang akan ia alami ketika ia berjalan di dalam kehendak Allah. Tetapi ketika berhadapan dengan realita hidup, di situ ia menjerit. Kenapa? Karena ia belum menemukan adanya jawaban di situ. Dan disitulah pemazmur menjerit dan bertanya kepada Allah, mengapa dan mengapa? Satu pertanyaan yang lahir dari kedekatan relasi, karena ia mengenal siapa Allah yang ia sembah. Dan Allah mengenal dirinya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hidup di antara yang sudah didapatkan, yakni kasih karunia Allah, dengan belum sepenuhnya dialami secara utuh, membuat pemazmur dan setiap kita mengalami berbagai macam penderitaan, kesulitan, kesengsaraan, mengalami berbagai macam pergumulan berat yang begitu menekan dan menindih kehidupan kita. Di dalam surat Wahyu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita menemukan satu fakta kebenaran bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sebagai Alfa yang awal, ia bersama dengan Sang Bapa dan Roh Kudus menciptakan seluruh alam semesta. Sebagai yang awal, ia telah menyatakan karya penyelamatannya untuk menebus manusia dari murka Allah yang menyala karena dosa. Dan setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan kepastian akan janji-janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, keselamatan itu baru kita alami secara penuh ketika kita itu nanti berjumpa dengan Dia, ketika Ia nanti datang sebagai yang akhir, yang Omega. Nah, hidup kita itu berada di antara yang awal dan yang akhir. Kita hidup di tengah-tengahnya. Dan disitulah kita menjerit, kita bergumul sambil menantikan penggenapan keselamatan yang telah dinyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jeritan ini juga disuarakan oleh para martir yang berada di hadapan Kristus di dalam kerajaan sorga itu. Di dalam Wahyu pasal 6 di situ dicatat para martir itu mengatakan demikian. Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi.
Satu ungkapan, satu pergumulan, satu ratapan yang mereka sampaikan kepada penguasa yang benar itu Allah semesta alam itu, kepada Yesus Kristus itu. Karena mereka kenal siapa pribadi itu. Mereka begitu dekat sekali. Dan mereka menyampaikan itu kepadanya. Todd Billing yang namanya saya sebutkan di awal. Satu kali Bapak Ibu Saudara didiagnosa menderita penyakit kanker sel darah putih. Suatu penyakit terminal yang belum ada obatnya. Ketika ia mendengarkan bahwa ia didiagnosa menderita penyakit itu, hatinya begitu bergejolak, emosinya begitu bergejolak di dalam hatinya. Dan ia bertanya-tanya mengapa kepada Allah. Bahkan ketika ia memperhatikan anak-anaknya yang masih kecil dan istrinya, dan ia berkata, mengapa ya Tuhan, akankah Engkau biarkan anak-anakku ini bertumbuh tanpa kehadiran seorang ayah? Masakan Engkau membiarkan istri itu ku berjuang untuk merawatnya tanpa kehadiranku sebagai orang ayah? Bahkan aku tuh ingin untuk melihat anak-anakku tuh bertumbuh besar mereka. Di tengah situasi itu, ia menjerit dan meratap kepada Tuhan. Ketika ia pergi ke gereja, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di sana ia tidak menemukan gereja itu peka dan peduli terhadap situasi yang ia alami. Nah, melewati masa-masa duka, melewati masa-masa observasi, perawatan, kemoterapi oleh karena penyakit yang sedang menggerogoti dirinya itu. Ada begitu banyak waktu untuk dia membaca kembali buku-buku dan kemudian membaca firman Tuhan. Dan di dalam masa-masa itulah ia menemukan penghiburan, kekuatan ketika dia membaca Mazmur, khususnya Mazmur Ratapan. Dan melalui Mazmur Ratapan itu dia mengungkapkan isi hati ratapannya kepada Allah. Dia mengungkapkan sejujur-jujurnya kepada Allah. Di tengah perasaan hati yang berkecamuk, Mazmur Ratapan itu menjadi obat bagi jiwanya yang merana dan sedih. Kenapa dia bisa mengatakan demikian? Karena ia tahu siapa Tuhan yang ia sembah. Ia kenal Tuhan yang ia sembah, sebagaimana Tuhan itu mengenal dirinya. Karena itu ia bisa berkata bahwa kita bisa mengungkapkan ratapan kita ketika kita ada di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita sedang diperhadapkan dengan tekanan, pergumulan, kesulitan, penderitaan, dan kesengsaraan, di mana kita tidak berdaya mengatasinya, naikkanlah doa ratapanmu kepada Allah. Tetapi ingat, ratapan bukan berarti kita merengek-rengek, menginginkan sesuatu hanya untuk kepuasan diri kita, untuk memuaskan hawa nafsu keinginan kita. Ratapan selalu berada di dalam konteks ketika kita tidak berdaya menghadapi situasi yang sedang terjadi. Mungkin kita takut, tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus pun pernah menaikkan ratapan permohonannya ketika ia disalib. Disalib dengan suara yang nyaring, ia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada orang yang beranggapan, berpandangan bahwa Yesus menaikkan ratapan ini supaya kita manusia ini tidak harus menaikkan ratapan tersebut ke hadapan Allah. Tidak harus menaikkan ratapan yang sedemikian itu kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer, seorang hamba Tuhan, teolog yang dipenjara dan pada akhirnya dieksekusi mati oleh karena menentang rezim Nazi di bawah kepemimpinan Hitler pada waktu itu. Bonhoeffer mengatakan demikian,
Bagaimana mungkin bagi seorang manusia dan Yesus Kristus mendoakan mazmur bersama-sama? Adalah putra Allah yang berinkarnasi, yang telah memikul segala kelemahan manusia dalam tubuhnya, yang sekarang mencurahkan isi hati seluruh manusia itu di hadapan Allah, dan yang berdiri di tempat kita dan berdoa bagi kita. Dia telah mengenal siksaan dan penderitaan, kesalahan dan kematian lebih dalam daripada kita. Karena itu adalah doa dari natur kemanusiaan kita yang disampaikannya di hadapan Allah. Itulah doa kita. Tetapi sejak Dia mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri, dan sejak Dia sendiri adalah manusia sejati demi kita, sesungguhnya doa ini adalah doanya juga. Dan doa tersebut dapat menjadi doa kita hanya karena doa tersebut adalah doanya. Doa ratapan itu dapat menjadi doa kita karena doa itu adalah doanya Kristus juga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagai umat perjanjian yang diikat di dalam ikatan perjanjian kasih dengan Allah melalui Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, kita dibawa untuk turut serta bersama-sama dengan Kristus menaikkan ratapan kita kepada Allah. Bahkan ketika kata-kata ratapan kita itu tidak bisa lagi terucap, di situ pun Roh Kudus menolong kita untuk menaikkan segala keluhan ratapan kita itu kepada Allah, menaikkan ratapan kita itu ke hadapan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jikalau kita sedang diperhadapkan dengan situasi pelik di mana kita tidak berdaya sama sekali, tidak berdaya mengatasinya, di mana kita tidak mampu mengatasinya secara manusia, naikkanlah doa ratapan permohonanmu kepada Allah. Ratapan ini merupakan jeritan iman seorang anak Tuhan di tengah realitas penderitaan dan kesengsaraan yang tidak terhindarkan dalam dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Meskipun oleh karya penebusan Yesus Kristus, jaminan keselamatan itu telah kita dapatkan karena iman di dalam Yesus. Namun keselamatan itu akan kita alami secara penuh ketika Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Nah, di dalam menantikan penggenapan kemuliaan kekal itu, kita berhadapan dengan begitu banyak pergumulan, kesulitan, penderitaan, kesengsaraan. Kadangkala kita mampu mengatasinya. Tetapi kadangkala kita tidak mampu, kita merasa tidak sanggup. Ketidakmampuan, ketidaksanggupan menyatakan bahwa kita itu tidak berdaya. Sebagai manusia kita tidak berdaya. Ketidakberdayaan itulah, di tengah ketidakberdayaan itulah kita menaikkan doa ratapan permohonan kita kepada Allah. Kita menaikkan doa ratapan kita itu ke hadapan Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu melebihi dari apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, meratap bukan karena kita tidak beriman. Melalui ratapan, iman itu disuarakan, diucapkan, disampaikan ke hadapan Allah. Ratapan Tuhan kita Yesus Kristus tidak meniadakan ratapan kita. Justru ratapan kita kepada Allah menjadi mungkin oleh karena Yesus Tuhan kita yang meratap. Oleh karena Tuhan Yesus kita sudah menyampaikan ratapan itu. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam menghadapi realita hidup yang penuh dengan pergumulan di tengah-tengah dunia, khususnya di tengah pandemi yang berkepanjangan hari ini. Mari kita tundukkan hati kita, kepala kita, dan kita angkat hati kita kepada Allah dan kita berdoa.
ya Kristus Tuhan kami. Melalui-Mu dan di dalam kuasa Roh Kudus, segenap ratapan dan permohonan kami didengar oleh Bapa. Di tengah pandemi yang masih mencengkeram dan belum terselesaikan, kami sudah mendengar adanya varian baru yang muncul dan lebih berbahaya dari varian Delta. Ya Tuhan, berapa lama lagi? Mengapa Engkau menambahkan kepada kami ketakutan dan kecemasan baru, sementara ketakutan dan kecemasan kami belum lagi hilang? Tolonglah ya Tuhan, sebab kepadamu kami percaya. Luputkanlah kami, ya kekuatan dan perisai kami. Sebab kepadamu kami berharap. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk senantiasa percaya akan kuasa dan kedaulatan-Mu yang mengatur dan menopang semesta raya. Bimbinglah kami untuk mengenal-Mu melalui firman-Mu dan melalui berbagai pengalaman hidup, serta percaya penuh kepadamu. Di dalam nama-Mu, ya Yesus, yang turut bergumul dan meratap bersama, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari jemaat sekalian, untuk meresponi firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian, lemah lembut suara Yesus memanggil. Lemah lembut suara Yesus memanggil, memanggilku dan engkau. Tengoklah Tuhan di surga menantiku dan engkau. Mari kita membawa seluruh persembahan kita di hadapan Tuhan dan kita akan menaikkan beberapa doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita dan juga kita akan berdoa untuk gereja kita. Saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan
untuk kami boleh memberikan persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya apa yang sudah kami berikan boleh dikelola dengan baik dan dijadikan sebagai alat berkat-Mu untuk boleh memperluas kerajaan-Mu di gereja kami ya Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Juga hari ini kami ingin membawa bangsa dan negara kami di hadapan tangan-Mu. Kami ingin berdoa Tuhan untuk kebijakan pemerintah kami dalam menetapkan harga PCR. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan pemerintahan kami hikmat. Kami berdoa setiap imperator negara yang terkait ya Tuhan. Boleh Tuhan memberikan hikmat agar mereka bisa mengatur harga PCR agar bisa terjangkau ya Tuhan oleh banyak orang, khususnya masyarakat kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat untuk pemerintahan kami ya Tuhan. Khususnya menteri-menteri terkait untuk boleh memperhatikan UMKM ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong menteri-menteri kami yang terkait ya Tuhan. Untuk mereka boleh diberikan strategi oleh Tuhan. Untuk boleh dengan kreatif Tuhan. Untuk boleh mereka membantu UMKM ya Tuhan. Sehingga ekonomi boleh dipulihkan ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami juga membawa gereja-Mu di hadapan tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa jemaat kami yang sakit ya Tuhan. Baik mereka yang sakit karena COVID maupun yang bukan COVID ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menolong mereka. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah sumber penghiburan. Bahwa Tuhan kami adalah sumber kekuatan. Bahwa Tuhan kami adalah sumber sukacita. Kami berdoa untuk setiap jemaat kami yang sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan terus hati mereka. Sehingga mereka tidak menjadi lemah. Dan mereka tidak menjadi kecewa. Tapi justru di tengah-tengah keadaan mereka yang mungkin kurang baik. Mereka terus bergantung hanya kepada Tuhan saja. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami. Kiranya jemaat kami tidak mudah terpancing ya Tuhan. Oleh berita-berita yang seringkali belum tentu kebenarannya. Baik melalui media sosial ataupun media-media yang seringkali mudah didapatkan oleh jemaat kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi jemaat kami untuk boleh menyaring setiap berita yang didapat. Sehingga itu tidak mengganggu mereka, tidak mengganggu iman mereka ya Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan setiap doa-doa kami di hadapan tangan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari kita menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat kasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal itu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memberkati, menaungi, dan memeliharakan engkau dalam kasih karunia, damai sejahtera, dan kasih-Nya yang tidak pernah berubah, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.